warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik teman-teman yang saya hormati, dimanapun Anda berada, kami dari kelompok 8 ilmu filsafat ingin mempresentasikan hasil diskusi dan dari makalah kami yang pada kesempatan kali ini kami mendapati tema tentang hubungan antara filsafat, ilmu, dan agama. Sekilas pengantar dari saya, bahwasanya ilmu, filsafat, dan agama adalah 3 unsur yang memiliki kesamaan dan perbedaan di masing-masing. Ketiga unsur ini memiliki perbedaan dan persamaan baik dalam aspek fungsi, aspek definisi, maupun aspek sistem yang terdapat di dalamnya. Sehingga antara ilmu, filsafat, dan agama memiliki persamaan yang saling melengkapi dan perbedaan yang tidak saling mencederai. Mungkin hanya itu pengantar dari saya. Untuk penjelasan lebih gamblang dan lebih jelasnya lagi, untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Saudara David Permata Tunggal. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan materi yang pertama dari kelompok kami, yakni kelompok 8. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya David Permana Tunggal, NIM 2011 0301 0001. Nah, alhamdulillah saya kebagian untuk menjelaskan materi yang pertama, yakni pengertian filsafat, ilmu, dan agama. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke topik yang pertama. Untuk topik yang pertama, yakni pengertian filsafat. Filsafat adalah suatu kegiatan atau aktivitas pikir manusia yang bersifat dinamis dan mempergunakan seluruh kemampuan dan kekuatannya, yakni dengan tujuan untuk memahami segala sesuatu yang ada dan yang mungkin ada. Jadi filsafat ini merupakan suatu ilmu atau suatu ilmu yang berkegiatan, yang beraktivitas pola pikir manusia. Nah, pola pikir manusia ini yang bersifat dinamis dan mempergunakan seluruh kemampuannya dan keyakinannya. Untuk seluruh kemampuan dan kekuatannya, yakni dengan tujuan untuk memahami segala sesuatu yang ada dan yang mungkin ada. Jadi segala sesuatu itu semuanya difikirkan dan segala sesuatu yang mungkin ada agar dapat diperoleh suatu inti pandangan tentang dunia dan hidupnya, yang mana itu sebagai dasar pijakan, sikap, dan tindakan. Jadi tujuan seseorang mempelajari filsafat ini adalah agar memperoleh suatu inti dari pandangan tentang dunia dan hidupnya, yang mana itu sebagai dasar pijakan, sikap, dan tindakannya. Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Kita lanjutkan, yakni pengertian ilmu. Secara bahasa, ilmu berasal dari bahasa Arab, yakni al-ilma ya'lamu ilman, yang berarti mengetahui, memahami, dan benar-benar mengetahui. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan science, berasal dari bahasa Latin yang asal katanya adalah scientia, pengetahuan, atau share, mengetahui. Nah, filsafat kurang mendunia, sedangkan ilmu lebih bermanfaat dan lebih praktis. Jadi ada yang mengatakan filsafat ini kurang mendunia. Ya, kalau menurut pandangan saya sih
memang benar. Jadi semasa kita di SMP, SMA itu filsafat itu kurang mendunia, kurang terkenal di MTS dan MA dulu. Itu belum ada pelajarannya. Nah, setelah kita berkuliah itu baru ada yang namanya filsafat. Nah, maka seseorang itu menyimpulkan ilmu lebih bermanfaat dan lebih praktis. Ya, mungkin memang demikian. Ilmu itu lebih mudah dipahami dan lebih mudah didapat, praktis juga. Tidak perlu kita harus mempelajari filsafat lebih dalam. Seumpama kita mempelajari suatu filsafat sampai harus memikirkan sesuatu hal dan hal yang mungkin ada gitu kan. Itu suatu yang ya lumayan susah lah kalau kita belum handal dalam bidangnya. Jadi ada orang yang berpendapat adalah ilmu lebih bermanfaat dan lebih praktis. Padahal filsafat menghendaki pengetahuan yang komprehensif, yang luas, umum dan universal. Dan hal ini tidak dapat diperoleh dalam mengkaji ilmu saja. Nah, sebenarnya filsafat itu membahas tentang yang lebih luas gitu, yang lebih komprehensif, umum dan universal. Nah, jadi sebenarnya kita tuh tidak cukup mengkaji ilmu saja, tapi harus mengkaji filsafat juga gitu ya, agar lebih mendapatkan pengetahuan yang lebih dalam gitu. Ya, kalau bisa kita imbangi antara mengkaji ilmu dengan mengkaji filsafat agar semuanya itu imbang. Karena yang tidak imbang itu yang kurang baik. Itu. Oke. Baik, selanjutnya kita lanjut ke materi yang ketiga atau pengertian yang ketiga, yakni pengertian agama. Agama merupakan sebuah keyakinan seseorang terhadap suatu zat atau Tuhan. Jadi agama ini merupakan keyakinan kita terhadap Tuhan. Jadi kalau kita punya Tuhan, pasti kita berkeyakinan kita adalah ada yang menciptakan. Siapa? Yakni Tuhan. Terkhusus buat kita yang umat Muslim, umat Islam, ya pasti kita berkeyakinan bahwa Tuhan kita ini adalah sangat yakin Allah yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Ya siapa lagi kalau bukan Allah. Jadi praktisnya adalah pengertian yang saya dapat, agama merupakan keyakinan orang terhadap Tuhannya. Siapa? Allah. Keyakinan juga dapat dimaknai sebagai pengakuan seseorang terhadap Tuhannya, yakni yang berkuasa dan tidak ada bandingnya dengan yang lain. Jadi kalau seseorang itu mengaku bahwa dirinya punya Tuhan, pasti dia itu akan menganggap Tuhannya itu yang paling berwenang, yang paling tinggi, tidak ada bandingannya dengan yang lain. Maksudnya bagaimana? Maksudnya Tuhannya itu tidak ada yang bisa menandinginya. Walaupun ada manusia yang besar, yang mempunyai ilmu tinggi, mempunyai kekuatan besar, itu tidak ada bandingnya dengan Tuhan yang kita yakini masing-masing gitu. Nah, dengan pengakuan tersebut inilah manusia menimbulkan rasa takut, tunduk. Dari sinilah terlahir kepatuhan dari diri manusia kepada Tuhannya. Nah, jadi kalau semisal kita mengakui bahwa diri kita itu punya Tuhan, nah pasti kita akan menimbulkan rasa takut terhadap Tuhan kita. Bagaimana tidak takut lah? Tuhan kita lah yang menciptakan kita. Masa kita harus berani sama yang menciptakan kita? Ya seharusnya kita harus tunduk, kita harus takut. Nah makanya terkhusus bagi agama Muslim di Indonesia itu banyak sekali sebuah larangan yang berada di kitab suci Al-Quran itu yang haram, yang harus dijalani itu adalah yang halal. Nah, yang diantara keduanya itu ada perkara yang syubhat. Nah, itu harus dihindarkan perkara-perkara yang syubhat, karena perkara-perkara yang syubhat itu menjerumus kepada perkara yang haram. Makanya baik kita tinggalkan saja perkara yang syubhat, yang haram apalagi. Nah, itu. Jadi dari pengakuan tersebut manusia akan menimbulkan rasa takut terhadap Tuhannya. Nah, dari sinilah timbul rasa kepatuhan
dari diri manusia kepada Tuhannya. Seumpama kita umat Islam, kita diperintahkan untuk sholat, untuk berpuasa, untuk zakat dan lain sebagainya. Itu adalah sebuah kewajiban umat Islam. Nah, kita yang mengaku bahwa diri kita itu punya Tuhan, nah, pasti akan patuh dengan apa yang telah diwajibkan oleh Tuhannya. Kita berpuasa ya, kita berpuasa. Kita sholat 5 waktu ya sholat. Kita zakat pada waktunya, kita zakat gitu. Nah, kurang lebihnya pemahaman saya seperti demikian. Oke, selanjutnya kita akan lanjutkan materi-materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya juga. Baik, terima kasih. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk saudara David Permata Tunggal atas penjelasan yang dia berikan. Untuk pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Yeni Normalita. Kepadanya waktu dan kesempatan kami aturkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi pada presentasi kali ini. Perkenalkan, nama saya Yeni Normalita. Saya di sini akan menyampaikan materi tentang perbedaan dan persamaan filsafat, ilmu, dan agama. Sebelumnya sudah dibahas dengan Mas David tentang pengertian filsafat, ilmu, dan agama. Sekarang kita bahas tentang perbedaan antara filsafat, ilmu, dan agama. Yang pertama, objek formal atau sudut pandangan. Filsafat bersifat non-fragmentaris karena mencari pengertian dari segala sesuatu yang ada secara luas, dalam, serta mendasar. Sedangkan ilmu bersifat fragmentaris, spesifik, dan intensif. Yang kedua, objek material atau lapangan. Filsafat itu bersifat umum, segala sesuatu yang ada. Sedangkan pada ilmu bersifat khusus dan empiris. Yang ketiga, filsafat memuat pertanyaan yang lebih jauh dan mendalam berdasarkan pengalaman dan realitas sehari-hari. Sedangkan ilmu bersifat diskursif atau menguraikan secara logis. Yang keempat, filsafat dilaksanakan dalam suasana pengetahuan yang menonjolkan spekulasi, kritis, dan pengawasan. Sedangkan ilmu harus didasari oleh riset lewat pendekatan. Selanjutnya nomor 5, filsafat memberi penjelasan yang mutlak, terarah, dan mendalam. Sedangkan ilmu menunjukkan sebab akibat yang tidak begitu mendalam. Yang keenam, filsafat bersumber pada kekuatan akal, sedangkan agama pada kekuatan wahyu. Yang ketujuh, filsafat didahului oleh keraguan, ilmu didahului oleh keingintahuan, sedangkan agama didahului oleh keyakinan. Selanjutnya, kita membahas persamaan antara filsafat, ilmu, dan agama. Yang pertama, ketiganya memiliki metode dan sistem, di mana hendak memberikan penjelasan tentang kenyataan seluruhnya yang timbul dari objektivitas tentang pengetahuan yang lebih mendasar. Yang kedua, ketiganya mencari rumusan yang sebaik-baiknya, menyelidiki objek selengkap-lengkapnya hingga dengan akar-akarnya. Yang ketiga, ketiganya memberikan pengertian mengenai hubungan atau koheren yang ada antar kejadian yang dialami. Yang keempat, ketiganya memberikan sintesis atau suatu pandangan yang bergandengan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya berterima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih untuk saudari Yeni Normalita untuk penjelasan ketiga sekaligus penjelasan pamungkas yang kali ini akan disampaikan oleh kami sendiri tentang korelasi filsafat, ilmu, dan agama. Di sini kami membedakannya menjadi dua hal, yakni pertama pembahasan tentang hubungan filsafat dan ilmu, dan yang kedua hubungan filsafat dan agama. Untuk hubungan filsafat dan ilmu ini memiliki beberapa persamaan dan beberapa perbedaan. Di antaranya persamaan antara ilmu dan filsafat adalah keduanya merupakan suatu pemikiran yang bersifat sistematis untuk menghadapi fakta-fakta yang ada di dunia. Simpelnya begini, ilmu dan filsafat ini merupakan satu
kesatuan pemikiran yang memiliki visi yang sama dalam menghadapi kecamuk dinamika sosial yang berada di dunia ini. Itu persamaannya. Lantas untuk perbedaannya, filsafat memiliki beberapa perbedaan dengan ilmu. Jika ilmu itu cakupan pembahasannya berkaitan dengan analisis, eksperimen, dan berbagai macam penelitian, sedangkan filsafat sebaliknya. Filsafat adalah pemikiran yang bersifat spekulatif, hanya berdasarkan dugaan dan sebatas teori saja, tidak sampai menjamah kepada penelitian. Namun di sini filsafat memiliki pembahasan yang lebih inklusif, yang lebih menyeluruh dan lebih komprehensif dibandingkan ilmu. Jadi jika ilmu memiliki satu pembahasan, filsafat bisa merambah ke beberapa pembahasan yang lain dengan menggunakan gagasan yang lebih mendalam berdasarkan teori yang ada. Untuk selanjutnya, objek kajian yang berada dalam ilmu ini adalah sesuatu yang dapat diteliti secara eksperimen dan analisis. Dan batasan ilmu ini ketika sesuatu tersebut tidak dapat diteliti lagi. Untuk filsafat, objek penelitiannya adalah sesuatu yang tidak bisa diteliti oleh ilmu. Jadi suatu hal atau pembahasan yang tidak dapat dijamah dengan penelitian melalui ilmu, di sini akan dijamah lebih lengkap dan dibahas tuntas oleh filsafat berdasarkan gagasan spekulatif, berdasarkan gagasan yang hanya sesuai dengan teori yang ada dalam filsafat. Dan untuk pembahasan yang kedua, yakni pembahasan hubungan filsafat dan agama. Di sini filsafat dan agama juga memiliki beberapa korelasi. Di antaranya, filsafat adalah proses atau pemikiran yang dapat membantu meyakinkan adanya kebenaran dalam agama. Maka tidak jarang kita mendengar sebuah perkataan filsafat tentang agama, filsafat tentang ketuhanan. Kenapa? Sebab filsafat ini juga merupakan pemikiran yang dapat menumbuhkan kebenaran-kebenaran yang tidak terungkap oleh ilmu agama. Jadi saking mendalamnya pembahasan filsafat bisa mengarah kepada pengungkapan kebenaran tentang agama tersendiri. Karena objek pembahasan yang ada dalam filsafat ini memiliki beberapa hal yang berbau keagamaan, seperti contohnya keberadaan Tuhan, persoalan para nabi, penciptaan makhluk, akal dan wahyu, dan juga sebagainya yang berbau keagamaan. Juga di sini menurut beberapa makalah yang kami baca, bahwa filsafat ini juga dapat menjadi penguat atau stimulus keimanan yang berada dalam diri seseorang. Karena teori-teori mendalam yang ada dalam filsafat ini bisa menjadikan seseorang itu sadar dan paham tentang kebenaran yang ada dalam suatu agama. Di sini kami juga mengutip dari pernyataan Umar Amin Hussein, pernyataan Umar Amin. Baik, mohon maaf sebelumnya. Lanjut untuk penjelasan tentang hubungan filsafat dan agama, bahwasanya di sini menurut Umar Amir Hussein, filsafat, ilmu dan agama ini memiliki beberapa ciri khas yang membedakan, yakni jika filsafat dan ilmu ini memiliki korelasi yang bersifat horizontal, artinya bersifat tentang hubungan antara makhluk dan makhluk, sedangkan agama ini memiliki dua pembahasan, yakni hubungan vertikal dan horizontal. Hubungan antara makhluk dan makhluk ada, dan hubungan antara makhluk dengan Tuhan pun ada. Ini yang membedakan antara filsafat dan ilmu dan juga agama. Suatu hal yang membedakan yang paling menciri dalam filsafat, ilmu dan agama.
Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok 8 mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf jikalau ditemukan penjelasan yang keliru, karena kami hanya sebatas manusia yang tak luput salah dan dosa. Oleh karenanya kami berharap pembenaran selalu ada demi perbaikan kualitas kami ke depannya. Kami kelompok 8 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan see you next time.